Dar, 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 dar. Nah, oke guys, Kaset channel balik maning guys. Halo guys, saya sampai entek lur, gasnya sampai habis ini gas telur. Oke lur, kajet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini Kajet mau berbagi lagi lur ya. Mau berbagi rumah burung walet atau sama sarang ini lur ya. Ya, rumah burung walet. Nanti kalau sudah ada burungnya, ada sarangnya berhubungan dengan sarang. Seperti ini Kajet sudah ambil contoh buat contoh. Yang rumah walet sama sarangnya sekaligus ya. Oke, ini Kajet berbagi yang sudah Kajet bagi itu apa ya, suhu terlalu sejuk terlalu adem itu sudah. Nah, lepas itu nanti kalau ada suhu panas nanti Kajet bikin videonya. Nah, ini yang suhunya pas lur ya. Nah, ini Kajet tiap kali bikin konten atau live itu ngomong suhu di dalam RBW itu betul-betul penting bosku ya. Ya semua itu di dalam RBW itu dari mulai bangunan sampai tata ruang sampai suara apa semua itu mau berhubungan kalau bisa seperti itu lho ya. Dan salah satunya ini suhu. Nah, salah satunya itu suhu di dalam RBW. Nah, salah satunya itu suhu di dalam RBW itu penting juga. Nah, seperti itu. Salah satunya. Kalau suhu di dalam RBW itu enggak kita kontrol atau kita abaikan, itu RBW baru sama lama yang sudah ada burungnya itu efeknya nanti sama juga lur ya. Nah, seperti itu. Ini lur, ini Kajet contohkan yang RBW suhunya pas cukup ikut aturan lur ya. Nah, yang ikut aturan sarangnya itu seperti ini. Kalau belum ada sarangnya, insya Allah itu burung itu suka, burung muda, burung baru itu suka masuk RBW baru itu karena suhunya cocok yang dimau burung. Nah, seperti itu lur ya. Dan suhu yang bagus itu 28, nah, 28, 29, 30, 31, 32. Pokoknya naik turun di situ lur ya. Kalau bisa itu RBW naik turun di situ 28 sampai 32 ini. Seperti itu, yang bagus pokoknya di situ pokoknya. Ini Kajet ngomong yang bagus. Kalau yang nggak bagus-bagus kan Kajet sudah bikinkan videonya. Nah, ini pokoknya ngomong yang RBW itu yang bagus, RBW baru lama sama suhunya itu 28 sampai 32 itu yang bagus. Naik turun di situ lur ya. Dengan stay 32 saja, dengan berhenti di 28 saja itu nggak bagus juga. Pokoknya naik turun di situ. Nah, kalau naik turun situ sarangnya nanti jadinya itu tetap bagus dan awet putih seperti ini lur ya. Walaupun satu musim itu tetap awet putih lur. Nah, ini pun satu musim ini lur ya. Nah, ini tandanya itu kelihatan. Nah, ini ada bekas kotoran anaknya sedikit-sedikit itu. Dan sepanya ini sudah hilang. Kadang ada yang hilang. Nah, ini belum. Nah, ini belum juga. Nah, ini ada sedikit lagi. Kalau ini hilang ini bekas kotoran anaknya, kadang ada sedikit-sedikit, kadang ada pecahan telur, kadang nggak ada.
Kalau yang ada sepannya seperti ini, kadang itu masih ada apa, masuk di dalam sana itu. Nah ini bekas pecahnya telur itu. Nah itu ada lagi itu. Nah itu putih-putih. Nah ini pecahan telur, ini masih putih seperti ini, walaupun enggak seputih apa ya yang sarang baru lur ya. Nah seperti itu, tapi masih oke. Ini suhu yang pas, yang cocok di dalam RBW. Sarangnya seperti itu, sarangnya pun mangkoknya bagus, halus, nggak keluar masuk dan nggak kuning. Nah seperti itu. Nah ini yang bersih bulu. Nah ini maksudnya ini bulu sedang. Nah ini bulu agak banyak sedikit, ini bersih. Nah ini banyak bulu, sama juga lur ya. Nah, banyak bulu pun putih juga. Nah ini banyak bulu. Ini kasih tampil contoh yang apa ini, yang apa itu, campuran guys ya. Ini bukan sarang khusus, sarang bersih apa ini yang enggak ada bulunya saja. Ini yang ada bulu pun bersih juga. Nah ini yang kurang bulu. Nah ini pun banyak bulu juga. Nah ini pun banyak bulu. Nah ini yang bulu sedang. Mana lagi, pokoknya ini grade campuran. Ini sarang yang seperti ini suhu di dalam RBW itu pas. Nah, pokoknya bagi saudaraku yang ada RBW atau mau bikin RBW, ini Kak Jet berbagi saja. Semua kalau sudah saling berhubungan apa semua saja, kalau sudah oke, suhu di dalam RBW itu dikontrol. Nah seperti itu lor ya, suhu di dalam RBW itu betul-betul dikontrol, jangan dibiarkan. Kalau enggak nanti galau dan ada burungnya ya, nanti lama-lama galau kalau suhunya enggak pas. Seperti itu pengalaman Kak Jet, seperti itu guys ya. Pokoknya intinya seperti itulah, janji RBW itu semua saling berhubungan. Pokoknya jangan fanatik ya, namanya fanatik apa, fanatik satu saja ya, nggak tahu. Kadang ada orang fanatik itu kita nggak tahu, fanatik di suara saja. Gini misalnya seperti ini loh ya, saya suaranya bagus. Nah, suaranya bagus on perdana, wah saya suaranya bagus, tapi yang lain nggak berhubungan, seperti suhu, seperti tata ruang, seperti Twitter pasangnya nggak betul, nah, volume, nah itu pun nggak jadi juga loh. Kalau jadi pun susah juga. Nah seperti itu. Nah, pokoknya intinya itu mau berhubungan. Sama juga nanti kalau kita ngomong suhu, RBW saya suhunya sudah pas, ukurannya segitu sudah pas ini, tapi yang lain nggak cocok, sama juga lur. Nah seperti itu. Pokoknya yang penting itu RBW itu semua saling berhubungan dari segi apa saja, itu yang agak-agak dimau burung lur ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah ini contohnya, kalau RBW baru yang sudah semua oke, suhu semua, suara, tata ruang, Twitter sudah oke, kita lihat baru on. Nah seperti itu. Dan kalau RBW lama sama bosku ya, kalau sudah ada burungnya banyak atau sedikit itu pun sama. Nanti kalau dari suhu pun nggak dikontrol, tapi kalau yang RBW lama sudah ada burungnya itu ngontrolnya nggak terlalu banyak bosku ya. Yang penting suara tetap ada, karena kan sudah hitungannya kan sudah ada respon di RBW itu, sudah ada burungnya. Nah, kelebihannya suhu itu yang harus kita rawat, kita jaga betul-betul, kita kontrol kan di situ bosku ya, di RBW yang sudah ada burungnya. Nah seperti itu, di RBW yang ada burungnya sedikit atau banyak itu kalau bisa tetap kita kontrol, karena kalau enggak nanti efeknya ya di burung, ya di sini, ya di anaknya. Nah seperti itu. Contohnya kalau di burung dulu ya, ini Kak Jet berbagi. Kalau di burung suhunya di dalam RBW itu nggak teratur dan nggak cocok yang dimau burung. Nah itu nanti burungnya lama-lama pun nggak betah di dalam RBW itu untuk burung. Sekarang untuk sarang, kalau sarang sorry lur,
Kalau terlalu lembab dia jadi cepat kuning, kalau terlalu panas dia kuning juga tapi nggak terlalu kuning, tapi mesti pecah-pecah dan nggak ada bentuknya. Nah, seperti itu. Dan kadang jatuh sendiri. Seperti itu. Kalau anak sama. Kalau anak pun sama. Kalau anak itu suhunya kalau nggak pas, telur pun sama. Ini suhu kalau di RBW itu nggak pas, efeknya di semua apa yang berhubungan dengan burung pokoknya. Telur pun kalau suhunya terlalu adem, terlalu dingin, nanti kalau kita jadikan anak, kadang telurnya nggak jadi semua. Kalau jadi anak, anaknya pun banyak yang mati karena terlalu dingin. Nah, seperti itu. Karena burung walet ini maunya itu di daerah tropis lur ya. Maksudnya daerah tropis itu yang ada suhunya itu bertukar-tukar, suhu sama panas, adem sama panas, bukan musim panas sama salju, bukan lur ya. Nah, bukan, pokoknya daerah tropis lah seperti itu. Nah, efeknya di itu juga lur ya efeknya. Nah, ini banyak banyak bulu, tapi ini pun itu sudah ada bekas pecahan telur itu. Ini pun sarang satu musim juga ini, masih seperti ini kalau warnanya itu. Kalau dalam RBW bagus itu seperti itu. Nah, seperti itu kalau anak ya, kalau musim panas sama juga lur ya. Musim panas nanti sarangnya bentuknya nggak karu-karuan, benjol sana benjol sini dan pecah, kadang jatuh. Di burung pun nggak suka, burung waletnya pun indukannya nggak suka, anaknya pun nanti sama. Anaknya nanti kalau terlalu panas suhunya itu nggak betah di dalam sarang sini, kadang mati juga. Kadang dia kalau terlalu panas kan nggak betah, goyang gerak saja keluar masuk, kadang masuk dia jatuh, kadang dia keluar dari sini dia jatuh. Nah, seperti itu. Sudah ya, ini sudah. Kalau di suhu sudah, itu sudah. Ini RBW yang sudah ada isinya ya, belum ada pun sama, pokoknya semua itu sama. Dan satu lagi itu kalau ada itu guys ya, mau dirawat itu untuk semuanya. Nah, untuk semuanya, dari hama-hama apa saja itu kalau bisa jangan ada di dalam RBW. Contohnya yang paling bahaya itu burung hantu. Nah, burung hantu itu paling bahaya. Itu hama kita mau rawat jangan ada sampai itu. Kalau ada cepat kita basmi atau kita halau. Nah, seperti itu. Lepas itu kecoak coro. Nah, itu pun sama. Itu kalau kecoak coro itu sudah naik atas makan sarang. Nah, itu lagi cepat banyak itu. Kalau banyak dia makan sarang ini sebentar saja habis ini sarang satu biji seperti ini. Nah, sudah tikus, biawak, apalagi semut, kutu. Pokoknya yang sejenis-jenis itu, tokek kalau ada tokek itu pun makan. Kalau tokek makan sarang juga, tokek makan anak tokek. Kalau cicak pun sama, mempengaruhi juga tapi nggak terlalu bahaya cicak. Nah, cicak dia makan sarang tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau kadarnya banyak seperti coro, seperti itu, nanti dia pun sama juga efeknya di sarang, nanti makan sarang dia. Pokoknya semua cara merawat itu seperti itu lur ya, RBW itu semua harus saling berhubungan. Biasanya kalau hama di RBW itu yang mesti buruhan, tikus, kalau di hutan-hutan itu biawak, lepas itu coro, kecoak itu, atau tokek atau cicak, sama semut sama kutu. Nah, itu biasanya yang ada hama di dalam RBW itu kita harus rawat sedemikian rupa biar nggak ada hama seperti itu. Nah, seperti itu loh. Itu contohnya seperti itu. Kalau RBW itu cara merawatnya itu seperti itu loh ya. Karena RBW itu start on perdana sampai walaupun sudah banyak burung ya nggak bisa kita biarkan seperti itu. Seperti kita punya rumah seperti itu loh ya. Kita rumah, kalau kita ada rumah atau duduk di satu tempat, ruangan atau rumah, kalau rumah itu kita di dalam situ nggak selesa, kita pun nggak betah di situ juga lur. Nah, seperti itu. Burung ini sistemnya kurang lebih sama seperti itu. Kalau nggak mau yang suhunya yang nggak mau dia pun nggak betah juga. Nah, seperti hama pun sama. Hama itu kalau seperti kita itu rumahnya terlalu
apa ya, kotor atau apa banyak, pokoknya gak cocok lah. Kalau kita nggak bersihin pun sama juga seperti itu burung. Nah ini satu lagi lur ya, ini kajet sorry lupa. Biasanya itu seperti ini, RBW baru kalau biasa belum ada respon, kalau sudah waktunya kita cek kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan kita masuk, kalau RBW-nya itu belum ada, sudah ada respon tapi belum banyak, kita lihat di atas atau pinggir-pinggir dinding itu ada itu guys ya, ada laba-laba atau tidak. Nah itu pun mau ganggu juga guys, kadang biasanya ada masuk, tapi kalau sekali on RBW-nya langsung banyak, nah itu laba-laba jarang ada, seperti itu. Nah itu laba-laba itu mempengaruhi juga, kalau bisa dibersihkan. Kalau ada laba-laba di sela-sela papan, di dinding atau sudut-sudut ruangan, kalau ada laba-laba itu dibersihkan, dia punya rumah itu spidernya itu di apa, dibuang. Nah itu pun sama, laba-laba itu mempengaruhi juga. Nah itu pun bisa dibasmi juga bosku ya, itu pun dibasmi juga, seperti itu. Oke guys ya, ini kajet sekedar berbagi saja caranya untuk merawat RBW itu biar apa, sarangnya ini tetap bagus dan apanya, burungnya tetap betah di dalam RBW, kurang lebih caranya seperti itu. Itu yang pokok bosku ya, yang utama itu kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya kan banyak cara-cara lain, tapi yang kajet omongkan ini, nah ini kurang lebih yang utama, yang inti, pokoknya intinya di situ itu saling berhubungan. Nah, nanti kalau kita mau tambah cara lain, nah, yang berhubungan dengan RBW itu enggak masalah, yang penting enggak mengganggu burungnya, seperti itu. Oke, cukup segitu saja bosku. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kajet channel, matur thank you. Kajet akhiri, wassalam.